Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga hari ini kabarnya baik-baik semua ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Kenapa sih kita harus membahas tentang mobilitas sosial? Karena kita harus tahu tentang lapisan seseorang atau yang disebut dengan kasta. Lebih tepatnya itu status. Status itu kayak kedudukan. Nah, semua orang itu memiliki kedudukan masing-masing. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian tentang mobilitas sosial. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Ada yang tahu mobilitas sosial itu apa? Mobilitas sosial itu adalah perpindahan seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, seperti perubahan dari kasta atas ke kasta bawah. Nah, lebih jelasnya kita akan membahas tentang mobilitas sosial, pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Contohnya itu seperti Bu Ani adalah seorang guru yang tekun dan ia bekerja keras. Karena ketekunannya, ia diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, ini termasuk dalam mobilitas sosial karena yang awalnya hanya seorang guru, kemudian karena ketekunannya, ia diangkat menjadi kepala sekolah yang memiliki lapisan di atas. Kemudian kita akan membahas tentang bentuk-bentuk mobilitas. Bentuk-bentuk mobilitas sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mobilitas vertikal dan yang kedua adalah mobilitas horizontal. Kita akan membahas tentang mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal terbagi menjadi dua, yaitu social climbing dan social sinking. Nah, social climbing ini merupakan peningkatan status atau kedudukan individu ke dalam lapisan sosial yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti Anika, seorang karyawan perusahaan tisu, karena kerja kerasnya ia diangkat menjadi manajemen. Nah, ini yang awalnya hanya seorang karyawan jasa, karena ketekunannya dan kerja kerasnya ia diangkat menjadi manajemen. Ini termasuk dalam social climbing atau sosial yang lapisannya lebih tinggi. Nah, sedangkan social sinking yaitu merupakan penurunan status atau kedudukan individu ke dalam lapisan sosial yang lebih rendah. Seperti Faisal, seorang CEO perusahaan ternama. Ia melakukan kesalahan terbesar sehingga ia dipecat. Nah, perbedaan antara social climbing dan social sinking itu, kalau climbing itu naik, adalah lapisan seseorang dari lapisan bawah ke lapisan atas. Sedangkan kalau social sinking itu dari lapisan atas ke lapisan bawah, seperti yang dialami oleh Faisal. Nah, kemudian kita akan membahas tentang mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama dan tidak akan mengubah derajat sosialnya. Contohnya itu seorang pekerja kantoran yang berpindah dari perusahaan satu ke perusahaan lain di bidang yang sama dan di tingkat tanggung jawab yang sama. Seperti contohnya Bu Ani adalah guru matematika di SDA. Nah, kemudian beliau dipindah ke SDP dengan menjadi guru matematika yang sama.
Mobilitas horizontal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mobilitas antar generasi dan mobilitas intragenerasi. Apa sih perbedaan dari antar dan intragenerasi? Mobilitas antar generasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang dialami seseorang dengan melibatkan perbedaan generasi di dalamnya. Contohnya itu seperti Bu Ani adalah seorang buruh tani. Ia hanya tamatan sekolah dasar, tetapi ia mampu membesarkan anaknya menjadi seorang dokter. Nah, ini termasuk dari mobilitas antar generasi, antara Ibu Ani dan anaknya. Nah, sedangkan mobilitas sosial intragenerasi adalah perpindahan kedudukan sosial yang terjadi pada generasi yang sama. Contohnya itu seperti Pak Danang awalnya seorang buruh, namun karena ketekunan dalam bekerja, ia dapat memiliki unit usaha sendiri yang semakin berkembang dan semakin besar. Nah, ini adalah mobilitas intragenerasi, yaitu perpindahan yang kedudukannya dengan generasi yang sama, seperti yang dilakukan Pak Danang yang awalnya hanya seorang buruh, kemudian ia menjadi seorang pengusaha karena usaha yang dilakukannya, karena tidak melibatkan dengan generasi yang di atasnya maupun yang di bawahnya. Nah, itu termasuk mobilitas intragenerasi. Jadi, kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini, mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lain, yaitu termasuk perubahan dari pekerjaan atau dari status dan lain sebagainya. Nah, ini akan mengubah seseorang dari yang awalnya tidak punya menjadi orang yang punya, ataupun sebaliknya dari yang punya menjadi yang tidak punya. Itu adalah perubahan sosial atau yang disebut dengan mobilitas sosial. Sedangkan mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama vertikal dan yang kedua horizontal. Kalau vertikal ini naik dan turun, merubah kedudukan seseorang, sedangkan horizontal ini sederajat, tidak akan mengubah dari naik turun, tetapi hanya sederajat. Jadi lapisannya itu akan tetap sama. Nah, di horizontal ini ada dua jenis, yaitu antar generasi dan intragenerasi. Kalau antar generasi melibatkan generasi satu dengan generasi yang lain, maksudnya itu melibatkan dua generasi, entah itu antara kakak atau adik atau anak dan ibu dan sebagainya. Sedangkan intragenerasi hanya melibatkan satu generasi saja, tidak melibatkan dua atau lebih dari generasi. Nah, itulah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih.